Assalamualaikum sahabat kisah senja. Hari ini saya akan menceritakan kisah cerita tentang Hanifah, seorang TKW muda dari Brebes. Ceritanya penuh dengan perjuangan, cinta, dan air mata. Siapkan hati dan tisu ya, karena kisah ini pasti akan menguras perasaan. Sebelum kita lanjut ke kisahnya, mari kita ngobrol sebentar di kolom komentar. Kami sangat ingin tahu ide-ide konten yang mungkin menarik menurut kalian. Mungkin ada topik yang ingin dibahas lebih mendalam, atau bahkan pengalaman yang bisa dibagikan. Jangan lupa menuliskan dari mana asal kalian. Seru banget rasanya bisa tahu teman-teman yang menonton dari berbagai daerah. Terima kasih sudah berinteraksi, Mimin doakan kalian masuk surga. Sahabat semua, saya sarankan untuk menuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa menjadi saksi untuk mendapatkan syafaat di akhirat dan semoga menjadi amal jariah. Like, komen, dan subscribe ke channel ini agar kami semakin semangat menyajikan kisah-kisah inspiratif yang penuh hikmah. Yuk kita lanjut ceritanya. Hanifah adalah seorang gadis muda yang berasal dari Brebes, sebuah daerah di Jawa Tengah yang terkenal dengan kesederhanaannya. Usianya baru menginjak 23 tahun, tetapi kehidupannya sudah dipenuhi dengan perjuangan untuk membantu keluarga. Di balik tubuh mungil dan wajah imutnya, tersimpan tekad baja. Hanifah adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Kehidupan keluarga mereka sederhana, bahkan seringkali kekurangan. Ayahnya bekerja sebagai buruh tani, sementara ibunya hanya seorang ibu rumah tangga. Hanifah tahu betul bahwa jika ia ingin mengubah nasib keluarga, ia harus berani mengambil keputusan besar, meskipun itu berarti meninggalkan kampung halamannya. Ia sering merenung sambil memandangi sawah yang terbentang luas di belakang rumahnya, bertanya-tanya apakah keputusan untuk bekerja di luar negeri adalah langkah yang benar. Tetapi di dalam hatinya, ia yakin bahwa ini adalah jalan terbaik. Hanifah tidak pernah membayangkan akan menjadi seorang tenaga kerja wanita, TKW. Namun, ketika mendengar cerita dari tetangganya yang sudah lebih dulu bekerja di luar negeri dan berhasil membangun rumah untuk keluarganya, ia mulai memupuk keberanian. Setelah berdiskusi panjang dengan orang tuanya, Hanifah memutuskan untuk mengikuti program penyaluran tenaga kerja. Ia tahu keputusan ini akan berat, terutama karena ia harus meninggalkan keluarganya, tetapi ia yakin ini adalah cara terbaik untuk membantu mereka keluar dari jerat kemiskinan. Setelah melewati berbagai pelatihan, Hanifah akhirnya mendapatkan penempatan kerja di Arab Saudi. Ia diterima bekerja di rumah seorang sultan yang terkenal kaya raya. Meskipun sempat ragu karena statusnya yang hanya seorang gadis desa, Hanifah bertekad untuk melakukan pekerjaannya dengan baik dan menjaga kehormatannya sebagai anak bangsa. Ketika pertama kali tiba di rumah majikannya, Hanifah merasa sangat canggung. Rumah sultan itu begitu besar dan megah, jauh dari bayangannya tentang rumah sederhana yang selama ini ia tinggali di Brebes. Segala sesuatu di rumah itu tampak berkilauan, mulai dari perabotan hingga pakaian para penghuninya. Namun, Hanifah mencoba menenangkan dirinya. Aku di sini untuk bekerja, bukan untuk terpesona, pikirnya. Tugasnya sederhana, membersihkan rumah, membantu memasak, dan menjaga anak-anak sultan jika diperlukan. Meski awalnya merasa asing, Hanifah berusaha keras menyesuaikan diri. Dengan senyum tulus dan sikap ramahnya, ia perlahan mulai diterima oleh penghuni rumah. Anak-anak sultan sangat menyukai Hanifah karena kelembutannya. Bahkan, istri sultan yang awalnya terkesan dingin mulai mempercayai Hanifah untuk mengurus berbagai pekerjaan penting di rumah itu. Hari-hari Hanifah di rumah sultan berjalan seperti biasa, hingga ia mulai merasa bahwa salah satu penghuni rumah, yaitu sang sultan sendiri, sering memperhatikannya. Awalnya Hanifah menganggap itu hanya kebetulan. Namun, seiring waktu, perhatian itu terasa semakin jelas. Sultan adalah seorang pria yang dikenal bijaksana dan berwibawa. Dengan jubah panjang khas Arab dan tatapan tajamnya, ia selalu tampak anggun. Namun, di balik sikapnya yang tegas, Sultan memiliki hati yang lembut. Ia sering memanggil Hanifah untuk sekadar bertanya tentang kehidupan keluarganya di Indonesia, atau memberikan sedikit nasihat. Hanifah yang polos dan sederhana, tidak menyadari bahwa perhatian Sultan itu berbeda. Baginya, itu hanyalah wujud kebaikan dari seorang majikan kepada pekerjanya. Tapi di mata Sultan, Hanifah adalah gadis yang istimewa. Kesederhanaan, kejujuran, dan ketulusannya adalah hal-hal yang sulit ditemukan di antara wanita-wanita lain yang biasa bergaul dengannya.
Semakin hari, interaksi antara Hanifah dan Sultan semakin intens. Sultan sering meminta Hanifah untuk menemaninya di ruang kerjanya, berdiskusi tentang hal-hal kecil, bahkan hal-hal pribadi. Ia kagum dengan cara Hanifah berbicara tentang keluarganya dengan penuh kasih sayang, meskipun ia berasal dari keluarga yang serba kekurangan. Dalam percakapan-percakapan itu, Sultan mulai merasakan perasaan yang berbeda terhadap Hanifah. Awalnya ia mencoba menyangkal, menganggap itu hanya kekaguman semata. Namun, hati kecilnya tidak bisa berbohong. Ia jatuh cinta pada gadis sederhana dari Brebes ini. Di sisi lain, Hanifah mulai merasakan kenyamanan setiap kali berbicara dengan Sultan. Meskipun ia tidak pernah berpikir untuk mencintai seseorang di tempat kerjanya, perhatian yang diberikan Sultan membuat hatinya perlahan luluh. Namun, ia menyimpan perasaan itu rapat-rapat, karena ia tahu batasan dirinya sebagai seorang pekerja. Kisah cinta ini baru dimulai, tetapi getaran perasaan yang muncul antara Hanifah dan Sultan sudah cukup untuk menggetarkan hati siapa saja yang mendengarnya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa takdir telah mempersiapkan perjalanan cinta yang penuh liku untuk mereka berdua. Percakapan antara Hanifah dan Sultan awalnya sederhana. Seringkali dimulai dengan hal-hal sepele seperti cuaca atau makanan khas Indonesia yang Hanifah ceritakan. Sultan, yang biasanya sibuk dengan urusan kerajaan dan bisnis, menemukan kebahagiaan kecil saat berbicara dengan Hanifah. Ada ketulusan dalam cara gadis itu berbicara, tanpa kepalsuan atau agenda tersembunyi. Sebaliknya, Hanifah menganggap percakapan ini sebagai bagian dari tugasnya untuk bersikap sopan kepada majikan. Namun, setiap kali ia berdiri di depan Sultan, hatinya berdebar sedikit lebih cepat. Suaranya yang lembut dan tatapannya yang penuh perhatian membuat Hanifah merasa dihargai. Ia tidak pernah membayangkan bahwa seorang pria sebesar Sultan akan peduli pada cerita kecil tentang keluarganya di Brebes atau perjuangannya menjalani hidup sebagai TKW. Dalam momen-momen itu, mereka saling menemukan sisi manusiawi yang mungkin tidak pernah mereka perlihatkan kepada orang lain. Seiring waktu, percakapan kecil itu berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Sultan mulai menanyakan pandangan Hanifah tentang kehidupan, cinta, dan keluarga. Ia terkesan dengan cara Hanifah menjawab, sederhana namun penuh kebijaksanaan. Hanifah, yang awalnya hanya berpikir untuk menjalankan tugasnya, mulai merasakan ketertarikan yang tak ia pahami. Meskipun ia mencoba mengabaikan perasaan itu, kebaikan dan perhatian Sultan membuatnya sulit. Suatu hari, Sultan memberikan sebuah hadiah kecil, sebuah selendang sutra dengan bordir khas Arab. Ini untukmu, sebagai tanda terima kasih karena sudah bekerja dengan sangat baik, kata Sultan dengan senyum lembut. Hanifah terkejut tetapi juga tersentuh. Ia tidak pernah mendapatkan perhatian seperti itu sebelumnya. Meski begitu, ia berusaha mengingatkan dirinya bahwa ia hanyalah seorang pekerja, dan hubungan apapun di luar itu adalah hal yang mustahil. Hubungan antara Sultan dan Hanifah semakin dekat. Suatu hari, ketika hujan turun deras, Sultan mengajak Hanifah duduk di teras sambil menikmati teh hangat. Mereka berbicara tentang mimpi-mimpi mereka. Hanifah menceritakan keinginannya untuk membangun sebuah rumah kecil di Brebes, tempat keluarganya bisa tinggal dengan nyaman. Sultan mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu berkata, "Mimpimu sederhana, tetapi sangat mulia. Kau pantas mendapatkan lebih dari itu." Perkataan itu membuat Hanifah terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Di saat itulah, Sultan menyadari bahwa perasaannya terhadap Hanifah lebih dari sekadar rasa kagum. Ia jatuh cinta. Namun, menyadari statusnya sebagai seorang sultan dan Hanifah sebagai pekerjanya, ia tahu bahwa perasaan ini akan menghadapi banyak rintangan. Di sisi lain, Hanifah merasakan kehangatan dari perhatian Sultan yang membuatnya merasa dihargai sebagai seorang wanita, bukan sekadar pekerja. Perasaan cinta yang tumbuh di hati Sultan akhirnya membuatnya mengambil keputusan besar. Suatu malam, ketika Hanifah sedang mempersiapkan teh untuknya, Sultan memanggilnya untuk berbicara. Dengan nada serius namun lembut, ia berkata, "Hanifah, aku tahu ini mungkin terdengar gila, tetapi aku tidak bisa menyangkal perasaanku lagi. Aku mencintaimu, dan aku ingin kau menjadi istriku." Hanifah tertegun, cangkir teh yang ia pegang hampir terjatuh. Ia tidak percaya apa yang baru saja ia dengar. "Tapi, Tuan, saya hanya seorang pekerja. Bagaimana mungkin saya bisa menjadi istri seorang sultan?"
jawab Hanifah dengan suara bergetar. Sultan tersenyum, cinta tidak mengenal status. Hanifah, aku hanya ingin kau bersamaku. Setelah merenung panjang, Hanifah akhirnya menerima lamaran itu. Mereka menikah secara sirri, sebuah pernikahan sederhana tanpa kemewahan, tetapi penuh cinta dan keikhlasan. Setelah pernikahan sirri, hidup Hanifah berubah drastis. Kini ia tidak lagi hanya seorang pekerja, tetapi juga istri dari pria yang sangat ia cintai. Awalnya, Hanifah merasa canggung. Ia tidak terbiasa dengan perhatian lebih yang diberikan oleh Sultan. Sultan memberinya sebuah kamar khusus yang lebih nyaman, lengkap dengan berbagai fasilitas. Namun, Hanifah tetap memilih untuk menjalankan tugas-tugasnya seperti biasa, karena ia tidak ingin terlihat memanfaatkan posisinya. Sultan menghormati keputusan itu, tetapi diam-diam ia memastikan bahwa Hanifah mendapatkan segala yang ia butuhkan. Kehidupan mereka penuh kebahagiaan, terutama ketika Hanifah menyadari bahwa ia sedang mengandung anak dari Sultan. Berita ini membawa kebahagiaan luar biasa bagi keduanya. Sultan berjanji bahwa ia akan melindungi Hanifah dan anak mereka dari apapun, meskipun ia tahu bahwa tantangan besar masih menanti mereka di masa depan. Setelah menikah secara sirri, Hanifah mulai merasakan kehidupan yang jauh berbeda dari sebelumnya. Kini, ia tidak hanya seorang pekerja rumah tangga, tetapi juga seorang istri dari seorang sultan. Kehidupannya penuh dengan kebahagiaan, meskipun tetap dalam bayang-bayang kerahasiaan. Hanifah berusaha keras menyeimbangkan peran barunya sebagai istri dan pekerja. Ia tetap menjalankan tugas-tugas rumah tangga, karena tidak ingin dianggap memanfaatkan statusnya. Sultan menghargai keputusan itu, meski ia ingin Hanifah menjalani hidup lebih nyaman. Di sisi lain, hubungan mereka semakin erat. Sultan memperlakukan Hanifah dengan penuh kasih sayang, sering memberinya waktu untuk beristirahat dan menikmati hari-harinya sebagai istri yang dicintai. Namun, kebahagiaan ini masih mereka nikmati dalam diam, karena mereka sadar bahwa dunia di luar sana tidak akan mudah menerima hubungan mereka. Suatu pagi, Hanifah menyadari ada perubahan pada dirinya. Ia sering merasa mual dan cepat lelah. Setelah berkonsultasi dengan seorang dokter, ia mendapatkan kabar yang luar biasa. Ia hamil. Perasaan haru dan bahagia bercampur menjadi satu. Hanifah tidak dapat menahan air matanya ketika memberitahu Sultan kabar itu. Sultan, yang mendengar berita tersebut, merasa sangat bahagia. Ia memeluk Hanifah dengan penuh kehangatan dan berkata, "Ini adalah anugerah terbesar dalam hidupku. Kau telah memberikan aku kebahagiaan yang tidak pernah kurasakan sebelumnya." Hanifah merasa hidupnya semakin bermakna. Dalam hatinya, ia berjanji akan menjaga anak yang dikandungnya dengan segenap jiwa dan raga. Di tengah kebahagiaan itu, mereka juga sadar bahwa tantangan besar sedang menanti, terutama dari pihak keluarga Sultan yang belum mengetahui hubungan mereka. Bulan demi bulan berlalu, dan kehamilan Hanifah semakin mendekati waktu melahirkan. Sultan selalu memastikan bahwa ia mendapatkan perawatan terbaik. Hanifah merasa sangat diperhatikan, meskipun ia tetap menjalani kehidupannya dengan sederhana. Ketika hari kelahiran tiba, rumah mereka dipenuhi dengan suasana haru. Seorang bayi laki-laki lahir ke dunia, sehat dan menggemaskan. Sultan memberinya nama Karim, yang berarti mulia, sebagai simbol cinta mereka yang tulus. Kehadiran Karim membawa kebahagiaan yang luar biasa bagi Hanifah dan Sultan. Hanifah merasa hidupnya kini lengkap, memiliki seorang suami yang mencintainya dan seorang anak yang menjadi bukti cinta mereka. Namun, di tengah kebahagiaan ini, mereka tidak bisa sepenuhnya melupakan kenyataan bahwa hubungan mereka masih dirahasiakan dari keluarga besar Sultan. Kebahagiaan Hanifah dan Sultan mulai terusik ketika kabar pernikahan siri mereka akhirnya sampai ke telinga keluarga besar Sultan. Orang tua Sultan, yang merupakan tokoh terpandang di masyarakat, sangat marah dan tidak menerima kenyataan bahwa anak mereka menikahi seorang pekerja rumah tangga. Mereka menganggap Hanifah tidak pantas menjadi bagian dari keluarga mereka. Sultan mencoba menjelaskan bahwa ia mencintai Hanifah, dan bahwa pernikahan mereka adalah keputusan yang ia ambil dengan penuh kesadaran. Namun, keluarga Sultan tetap menentang. Mereka memandang hubungan ini sebagai aib yang bisa mencoreng nama baik keluarga. Hanifah, yang mendengar penolakan itu, merasa sangat terpukul. Ia tidak ingin menjadi penyebab keretakan hubungan Sultan dengan keluarganya, tetapi ia juga tidak ingin meninggalkan suami dan anaknya.
Penolakan keluarga Sultan tidak berhenti pada kata-kata. Mereka mulai memberikan tekanan kepada Sultan untuk menceraikan Hanifah. Ancaman kehilangan hak sebagai ahli waris dan berbagai konsekuensi lainnya diajukan kepada Sultan. Namun, Sultan tetap teguh pada pendiriannya. Aku mencintai Hanifah, dan aku tidak akan pernah meninggalkannya. Dia adalah istriku dan ibu dari anakku, ujar Sultan tegas kepada keluarganya. Di sisi lain, Hanifah merasa bersalah. Ia ingin melindungi Sultan dari tekanan tersebut, tetapi ia juga tidak sanggup membayangkan hidup tanpa suami dan anaknya. Tekanan itu membuat kehidupan mereka penuh dengan ketegangan. Namun, cinta yang mereka miliki satu sama lain menjadi kekuatan terbesar mereka untuk bertahan. Hanifah dan Sultan berjanji untuk melawan rintangan bersama-sama, meskipun jalan yang mereka hadapi terasa semakin berat setiap harinya. Penolakan keluarga Sultan semakin hari semakin keras. Mereka tidak hanya menekan Sultan secara verbal, tetapi juga mulai membatasi aksesnya terhadap berbagai hak dan fasilitas keluarga. Sultan, meskipun berusaha tetap tenang, merasa dilema yang luar biasa. Di satu sisi, ia mencintai Hanifah dan tidak ingin meninggalkannya. Di sisi lain, keluarganya adalah bagian penting dari hidupnya yang tidak mudah ia lepaskan. Hanifah, yang mengetahui hal ini, semakin merasa bahwa dirinya menjadi beban. Ia sering menangis diam-diam, berharap ada cara untuk memperbaiki situasi tanpa harus berpisah dari Sultan dan anak mereka, Karim. Cinta mereka diuji dengan keras, seperti benteng yang mulai retak karena hantaman badai. Namun, dalam hati mereka, ada keyakinan bahwa cinta sejati tidak akan mudah hancur oleh tekanan apapun. Di tengah tekanan yang semakin berat, keluarga Sultan memberikan ultimatum. Jika Sultan tidak menceraikan Hanifah, ia akan kehilangan hak sebagai pewaris kerajaan dan semua fasilitas yang menyertainya. Sultan dengan tegas menolak ultimatum itu. Kekayaan dan kehormatan tidak ada artinya tanpa orang yang kucintai di sisiku, ujar Sultan dengan penuh ketegasan. Penolakan ini membuat hubungan antara Sultan dan keluarganya semakin renggang. Mereka mulai memandang Sultan sebagai pembangkang yang telah mencoreng nama baik keluarga. Namun, di balik semua itu, Hanifah tetap menjadi sumber kekuatan bagi Sultan. Dalam keheningan malam, mereka sering duduk berdua, saling menguatkan dan berbicara tentang cinta mereka yang harus terus diperjuangkan. Bagi mereka, hidup sederhana namun penuh cinta jauh lebih berharga daripada hidup bergelimang harta tanpa kebahagiaan. Hanifah mulai merasakan pergolakan batin yang semakin dalam. Di satu sisi, ia sangat mencintai Sultan dan tidak ingin berpisah darinya. Namun, di sisi lain, ia merasa bersalah karena menjadi penyebab keretakan hubungan antara Sultan dan keluarganya. Hanifah sering merenung, bertanya-tanya apakah keputusannya untuk tetap bersama Sultan adalah hal yang egois. Mungkin aku harus pergi agar dia bisa hidup damai bersama keluarganya, pikir Hanifah. Namun, setiap kali ia melihat senyum Sultan atau mendengar tangisan kecil Karim, hatinya menjadi lemah. Ia tidak sanggup membayangkan hidup tanpa mereka. Hanifah akhirnya memutuskan untuk tetap bertahan. Baginya, cinta dan keluarga adalah hal yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Ia percaya bahwa perjuangan mereka pada akhirnya akan membuahkan kebahagiaan. Merasa semakin terpojok, Sultan akhirnya mengambil keputusan besar. Ia memutuskan untuk meninggalkan rumah keluarganya dan membawa Hanifah serta Karim ke tempat yang jauh dari jangkauan keluarganya. Kita akan mulai hidup baru, tanpa tekanan dari siapapun, kata Sultan kepada Hanifah. Meskipun berat meninggalkan kemewahan dan segala fasilitas yang biasa ia nikmati, Sultan merasa bahwa kebahagiaan sejati terletak pada kebersamaan mereka. Hanifah terkejut mendengar keputusan itu, tetapi di sisi lain, ia merasa lega. Mereka berkemas dengan cepat, meninggalkan segala kenangan di rumah Sultan, dan memulai perjalanan menuju kehidupan yang lebih sederhana namun penuh cinta. Keputusan ini adalah bukti nyata dari keberanian Sultan untuk memperjuangkan cinta mereka, meskipun itu berarti kehilangan segalanya. Hanifah, Sultan, dan Karim memulai hidup baru di sebuah desa kecil yang jauh dari kemewahan kota besar. Mereka menyewa sebuah rumah sederhana dengan halaman kecil yang dipenuhi bunga-bunga liar. Di sana, mereka menjalani kehidupan yang jauh dari hiruk-pikuk dunia, tetapi penuh dengan kedamaian. Sultan mulai bekerja sebagai pengusaha kecil, sementara Hanifah menjalani hari-harinya sebagai ibu rumah tangga yang penuh kasih sayang. Meskipun hidup mereka kini jauh dari kemewahan,
mereka merasa lebih bahagia daripada sebelumnya. Hanifah belajar memasak masakan khas Arab untuk Sultan, sementara Sultan sering bermain bersama Karim di sore hari. Dalam kesederhanaan, cinta mereka justru semakin tumbuh. Mereka membuktikan bahwa cinta sejati mampu melewati segala rintangan, bahkan ketika dunia mencoba memisahkan mereka. Setelah meninggalkan kemewahan dan segala yang dimiliki Sultan di rumah keluarganya, Hanifah dan keluarganya memulai kehidupan baru di sebuah desa kecil yang jauh dari ingar-bingar kota. Tempat itu sangat berbeda dari rumah besar yang pernah Hanifah urus. Rumah mereka sederhana, terbuat dari batu bata tanpa dekorasi mewah, tetapi cukup nyaman untuk keluarga kecil mereka. Hanifah, yang sebelumnya tidak pernah membayangkan hidup tanpa tekanan sosial dari keluarga besar Sultan, kini merasa lebih damai. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi tatapan sinis, hanya ada kehidupan tenang bersama orang-orang yang dicintainya. Setiap pagi, ia menyiapkan sarapan untuk Sultan dan Karim sambil tersenyum bahagia. Kehidupan sederhana ini justru mempererat hubungan mereka, membuat mereka semakin menghargai hal-hal kecil dalam hidup. Hari-hari di desa kecil itu diisi dengan kegiatan yang sederhana tetapi penuh makna. Sultan mulai bekerja sebagai pengusaha kecil, menjalankan sebuah toko bahan bangunan yang ia bangun dari tabungan terakhirnya. Hanifah, di sisi lain, memilih untuk menjalani perannya sebagai ibu rumah tangga sepenuhnya. Ia belajar mengurus kebun kecil di halaman belakang rumah mereka, menanam sayuran dan bunga-bunga yang membuat rumah tampak lebih hidup. Karim, yang kini mulai tumbuh besar, menjadi pusat kebahagiaan mereka. Setiap kali Hanifah melihat senyum Karim, ia merasa bahwa semua pengorbanan yang telah mereka lakukan tidaklah sia-sia. Meski jauh dari kemewahan, Hanifah merasa hidupnya kini lebih bermakna. Ia memiliki keluarga yang utuh, cinta yang tulus, dan kedamaian yang selama ini ia cari. Sultan, meskipun kehilangan banyak hal dalam hidupnya, tidak pernah menyesali keputusannya untuk meninggalkan keluarganya demi Hanifah. Ia sering berkata, kekayaan sejati bukanlah apa yang kita miliki, tetapi siapa yang kita cintai. Sultan bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, tetapi ia selalu meluangkan waktu untuk Hanifah dan Karim. Di sore hari, ia sering membawa Karim berjalan-jalan di sekitar desa, mengajari anaknya tentang kehidupan dan kebijaksanaan. Hanifah, melihat dedikasi Sultan sebagai seorang ayah, merasa semakin mencintainya. Bagi Hanifah, Sultan bukan hanya suami, tetapi juga sosok pelindung dan sahabat sejati. Meskipun tantangan masih ada, cinta mereka semakin kuat karena kini tidak ada lagi yang mencoba memisahkan mereka. Meskipun hidup mereka kini lebih damai, bayangan masa lalu tetap sesekali datang menghantui. Ada kalanya Hanifah merasa khawatir jika keluarga Sultan tiba-tiba menemukan mereka dan mencoba memisahkan mereka kembali. Di sisi lain, Sultan juga merasakan tekanan dari masa lalunya. Ia kehilangan hak-hak sebagai pewaris kerajaan dan harus memulai semuanya dari nol. Namun, cinta mereka yang tulus dan dukungan satu sama lain menjadi kekuatan terbesar untuk menghadapi semua ketakutan itu. Sultan sering berkata kepada Hanifah, "Selama kita bersama, tidak ada yang perlu kita takutkan." Kata-kata itu menjadi penguat bagi Hanifah, membuatnya percaya bahwa cinta mereka cukup kuat untuk melindungi keluarga kecil mereka dari apapun yang mungkin terjadi. Waktu berlalu, dan kehidupan Hanifah serta Sultan berjalan dengan damai. Karim tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh kasih sayang, mencerminkan cinta yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Hanifah dan Sultan semakin menguatkan ikatan cinta mereka, membuktikan bahwa segala pengorbanan mereka tidak sia-sia. Mereka membangun kehidupan baru yang sederhana tetapi penuh kebahagiaan. Dalam kesederhanaan itu, mereka menemukan makna sejati dari cinta dan keluarga. Akhirnya, mereka hidup bahagia tanpa perlu memikirkan pendapat orang lain. Kisah Hanifah dan Sultan menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitar mereka, menunjukkan bahwa cinta sejati adalah tentang perjuangan, kesetiaan, dan keberanian untuk melawan segala rintangan. Hanifah, gadis muda dari Brebes, kini telah menjadi bukti bahwa cinta bisa mengalahkan segalanya. Wassalamualaikum. Wallahu a'lam bishawab.